Baca lagi. Mari kita sambung buku The Magic of Reality. Masih di bab ke-10 tentang gempa. Dengan judul segmen kali ini yaitu Pemekaran Dasar Laut. Apakah bagian-bagian bawah laut dari lempeng-lempeng yang berbatu itu tumbuh? Jawabannya adalah ya. Ada pada sesuatu yang disebut pemekaran dasar laut. Anda tahu ban berjalan yang kita lihat di bandara-bandara besar dengan kegunaan membantu orang-orang yang membawa bagasi agar bisa menempuh jarak yang jauh dari pintu masuk terminal ke aula keberangkatan. Mereka tak harus berjalan jauh, tinggal naik ke sabuk yang bergerak dan dibawa ke satu titik di mana mereka harus mulai berjalan lagi. Ban berjalan di bandara hanya cukup lebar untuk 2 orang yang berdiri bersisian. Namun kini bayangkan, ban berjalan selebar ribuan kilometer, merentang nyaris sepanjang jarak dari Arktika sampai Antartika. Dan bayangkan, bukannya bergerak dengan kecepatan orang melangkah, ban berjalan itu bergerak dengan kecepatan tumbuhnya kuku jari. Ya, Anda berhasil menebaknya. Amerika Selatan dan seluruh lempeng Amerika Selatan dibawa menjauh dari Afrika, dan lempeng Afrika di atas sesuatu yang serupa dengan ban berjalan yang terletak jauh di bawah dasar lautan dan merentang dari ujung utara ke ujung selatan Samudra Atlantik, bergerak dengan sangat lambat. Bagaimana dengan Afrika? Mengapa lempeng Afrika tidak bergerak ke arah yang sama? Dan mengapa tidak bergerak berbarengan dengan lempeng Amerika Selatan? Jawabannya adalah bahwa Afrika berada pada ban berjalan yang berbeda, yang bergerak ke arah yang berlawanan. Ban berjalan Afrika bergerak dari barat ke timur, sementara ban berjalan Amerika Selatan bergerak dari timur ke barat. Jadi apa yang terjadi di tengah-tengah? Lain kali Anda berada di bandara yang besar, berhentilah tepat sebelum Anda menaiki ban berjalan itu dan perhatikanlah. Ban berjalan tersebut muncul dari celah di lantai dan bergerak menjauhi Anda. Ban berjalan sebenarnya merupakan sabuk, berputar-putar, bergerak maju di atas lantai dan kembali ke arah Anda di bawah lantai. Sekarang bayangkan sabuk yang lain, muncul dari celah yang sama namun bergerak ke arah yang tepat berlawanan. Bila Anda letakkan satu kaki di salah satu sabuk dan kaki satunya di sabuk yang lain lagi, Anda akan terpaksa melakukan split. Di dasar Samudra Atlantik ada yang mirip dengan celah di lantai itu, membentang di sepanjang lantai laut dalam dari ujung selatan ke ujung utara. Sebutannya adalah Igir Tengah Atlantik. Kedua sabuk itu muncul melalui Igir Tengah Atlantik dan menuju ke arah yang berlawanan. Satu membawa Amerika Selatan terus ke arah barat, sementara yang satu lagi membawa Afrika ke timur. Dan seperti sabuk-sabuk di bandara, sabuk-sabuk besar yang menggerakkan lempeng-lempeng tektonik bergulir dan kembali ke dalam bumi. Kali lain Anda ada di bandara, naiklah ban berjalan dan biarkan dia membawa Anda. Sementara Anda membayangkan Anda adalah Afrika atau Amerika Selatan. Terserah Anda. Sewaktu Anda sampai ke ujung satu lagi dari jalur itu dan melangkah turun, perhatikan sabuk itu menyelusup ke bawah lantai, siap untuk ke tempat Anda naik tadi. Sabuk-sabuk bergerak di bandara digerakkan oleh motor-motor listrik. Apa yang menggerakkan sabuk-sabuk bergerak yang membawa lempeng-lempeng raksasa? Lempeng-lempeng raksasa bumi dengan kargo berupa benua-benua. Jauh di bawah permukaan bumi, ada yang disebut arus konveksi.
Maksud saya, apa itu arus konveksi? Mungkin Anda punya pemanas konvektor listrik di rumah. Beginilah cara kerjanya, memanaskan ruangan. Alat tersebut memanaskan ruangan. Udara panas naik karena sifatnya yang kalah rapat dari udara dingin. Itulah cara kerja balon udara panas. Udara panas naik sampai menghangatkan langit-langit. Dan dari situ tak bisa lagi naik kemana-mana dan terdorong ke samping oleh udara panas baru yang mendorong dari bawah. Sewaktu bergerak ke samping, udara mendingin sehingga merosot ke bawah. Sewaktu menghantam lantai, udara lagi-lagi bergerak ke samping, merambat di sepanjang lantai sampai lagi-lagi tertangkap di dalam pemanas dan membumbung lagi. Penjelasan itu agak terlalu sederhana, namun gagasan dasarnya lah yang penting di sini. Dalam kondisi-kondisi ideal, pemanas konvektor dapat menggerakkan udara berputar-putar, bersirkulasi. Sirkulasi jenis inilah yang disebut arus konveksi. Hal yang sama terjadi di air. Konveksi bahkan dapat terjadi dalam cairan ataupun gas apapun. Namun bagaimana bisa ada arus konveksi di bawah permukaan bumi? Bukannya di bawah sana cair? Iya, memang semacam itu. Tidak cair seperti air, namun lebih setengah cair seperti madu kental atau sirup karamel. Itu karena di sana sedemikian panas sehingga segala sesuatu yang mencair. Panas itu berasal jauh dari dalam bumi. Pusat bumi memang sangat panas, dan hanya setelah dekat permukaan bumi suhu tidak lagi terlalu panas. Terkadang panas itu menyembur keluar ke permukaan di tempat yang kita sebut Gunung Merapi. Subbab didorong oleh panas. Lempeng-lempeng bumi terbuat dari batuan keras, dan seperti yang telah kita lihat, sebagian besarnya berada di bawah laut. Setiap lempeng memiliki ketebalan beberapa mil. Lapisan tebal lempeng ini disebut litosfer, yang secara harfiah berarti wilayah batuan. Di bawah wilayah batuan terdapat lapisan yang lebih tebal lagi. Percaya atau tidak, yang tidak disebut wilayah sirup karamel, meskipun mungkin seharusnya iya. Namanya sebenarnya mantel atas. Lempeng berbatu keras di wilayah berbatu bisa disebut mengambang di wilayah sirup karamel. Panas luar biasa di bawah dan di dalam wilayah sirup karamel menyebabkan arus konveksi yang teramat lambat dan lamban dalam sirup karamel itu. Dan arus konveksi inilah yang membawa lempeng-lempeng raksasa berbatu yang mengambang di sebelah atas. Arus konveksi mengikuti jalur-jalur yang cukup rumit. Bayangkan saja segala sesuatu macam arus samudra yang berbeda dan bahkan angin yang merupakan semacam arus konveksi berkecepatan tinggi. Maka tidaklah mengherankan bahwa berbagai lempeng di permukaan bumi terbawa ke segala arah. Tidak heran lempeng-lempeng itu berbenturan satu sama lain atau saling memisah-misah dengan kasar, menghujan ke bawah atau bergeser ke sisi dengan lempeng sebelahnya. Dan tidak mengherankan bila kita merasakan kekuatan-kekuatan raksasa itu. Gaya yang mengilas, memuntir, meraung, mengerus sebagai gempa. Seram-seramnya gempa, keajaibannya adalah mereka tidak lebih mengerikan lagi daripada itu. Terkadang lempeng bergerak meluncur ke bawah lempeng di sebelahnya. Ini disebut subduksi. Sebagian lempeng Afrika misalnya sedang mengalami subduksi ke bawah lempeng Eurasia.
Inilah salah satu alasan mengapa ada gempa di Italia. Juga alasan mengapa gunung Vesuvius meletus pada zaman Romawi kuno dan menghancurkan kota Pompei. Pegunungan Himalaya termasuk Everest terdorong sampai tinggi ke atas seiring terus tersubduksinya lempeng India ke bawah lempeng Eurasia. Kita mengawali bab ini dengan Sesar San Andreas. Jadi, mari kita akhiri di situ juga. Sesar San Andreas adalah garis gelincir yang panjang dan relatif lurus di antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Kedua lempeng itu bergerak ke arah barat laut, namun lempeng Pasifik bergerak dengan lebih cepat. Kota Los Angeles terdekat pada lempeng Pasifik, bukan lempeng Amerika Utara, dan terus merambat ke arah San Francisco yang sebagian besarnya berada di lempeng Amerika Utara. Gempa diduga akan terus terjadi di keseluruhan wilayah ini, dan para ahli memprediksi akan ada gempa besar dalam kurun 10 tahun mendatang. Untungnya, California tidak seperti Haiti, memiliki sarana yang cukup untuk mengurusi korban gempa. Suatu hari nanti, sebagian Los Angeles mungkin bergeser ke dalam San Francisco. Namun itu masih sangat lama, dan tidak seorang pun di antara kita kelak yang masih ada untuk melihatnya. Bersambung ke bab 11, mengapa hal buruk terjadi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.